Shalom. Halo. Halo. Puji Tuhan, kita bisa hadir lagi di sini untuk ibadah Jumat Agung. Kita tidak disengaja kita datang di Taman Getsemani, di mana pada Jumat Agung di malam Jumat Agung pada hari Kamis Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Dan pengorbanan Tuhan bukan di atas kayu salib, tapi di saat Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Mari kita sebelum kita buka ibadah untuk sore hari ini, kita datang ke hadirat-Nya. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, puji syukur kami ucapkan Tuhan. Kami bisa hadir di sini untuk beribadah bersama dan Tuhan Kau akan sertai kami. Dan ibadah ini di awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di antara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati kami dalam ibadah ini. Terpujilah nama selalu Tuhan, Roh Kudus ada di antara kami. Haleluya. Amin. Kita pujikan. Tuhan
sungguh baik bagi kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita pujikan kembali darah-Mu Yesus. Aku penuh
Kami telah meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan akan turun Tuhan di antara kami di sini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sepian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau akan dekat kami Tuhan. Kau akan buka telinga dan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu yang beri sepanjang hidup. Dalam-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan
Terima kasih Bapa karena begitu baiknya Engkau bagi kami, anak-anak-Mu di tempat ini, bahkan seluruh keluarga kami dimanapun berada Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan, kami memperingati, merayakan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang sungguh tidak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merayakan Tuhan karya-Mu di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus setiap dosa kami Tuhan, sehingga kami menjadi benar di hadapan-Mu, menjadi layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang Engkau Tuhan, tentang Injil-Mu Tuhan, karena kami mau Tuhan, di dalam kami Tuhan dipenuhi oleh Engkau, dipenuhi kekuatan-Mu Tuhan, dipenuhi oleh keajaiban-Mu Tuhan. Dan kita semua yang siap diajarkan oleh Roh Kudus untuk kita mengerti, menerima pemahaman, menerima pengajaran yang daripada Tuhan, dan kita siapkan hati kita, dan kita berkata amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Terima Tuhan. Ya, kedengaran sampai belakang. Bapak Ibu Saudara, ya, kita saat ini merayakan kasih Tuhan. Ya, Bapak merayakan, kan Tuhan ini disalib Pak Sam. Ya, Tuhan merasakan penderitaan pada kita mempunyai penderitaan Tuhan Yesus. Amin. Tapi kita merayakan, kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan tidak mau kita ini sedih. Tuhan mau kita ini bersuka cita. Amin. Ya, makanya ketika dia ditanya sama murid-murid Yohanes, kenapa murid-murid Yohanes, kami ini murid-murid Yohanes berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak puasa, Tuhan? Apa Yesus? Ya, mereka bertanya seperti itu. Ya, apa jawaban Yesus? Ya, selama sahabat, selama mempelai ada bersama-sama dengan mereka, tidak berpuasa. Ya. Tetapi ketika mempelai diambil, maka saat itulah mereka berpuasa. Amin. Nah, saat ini mempelai itu, ya, kita memperingati ketika mempelai diambil. Ya, maka hari ini banyak yang berpuasa. Tetapi sebenarnya saat ini mempelai itu sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Kalau Yesus sudah ada di dalam hidup kita, kita sedih, menderita, atau kita sukacita? Sukacita ya. Amin. Ya, hari ini kita bersukacita karena kita punya Tuhan yang kasih. Amin. Siapa yang sukacita hari ini? Loh, aku belum tahu ada sukacita. Ya. Jadi siapa yang merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya sepanjang hari ini aja? Ya, amin. Katakan pada kiri kanannya, kamu dikasih Tuhan juga. Kamu dikasih sayang Tuhan juga. Ya, seperti aku. Amin. Nama Tuhan. Jadi ini pengakuan kita tiap hari. Kita mengakui bahwa kita dikasih dan disayang oleh Tuhan, sehingga tiap hari kita bisa mengucap syukur. Ya, kita tiap hari tidak mengeluh. Ya, kalau mengeluh kayak suka mengeluh apa sih? Sang kebo ya. Tahunya kerbau. Dulu kalau di Tembalang banyak kerbau-kerbau, jadi kita dulu kumpul kebo di Tembalang. Ya, sukanya mengeluh. Ya. Dan kalau jalan tuh kalau nunduk gini gitu. Itu kerbau. Tapi kita bersuka cita, kepala kita tegak, ya. Kita bersuka cita, kita melompat tiap hari, ya, berjalan. Kita suka cita, kita digerakkan oleh kasih Tuhan. Amin. Ya. Hari ini kita mau berbicara tentang kebodohan. Ya, kebodohan pemberitaan Injil. Ya, kita mau bicara tentang kebodohan pemberitaan Injil. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 21 kita baca. 1 Korintus 1 ayat 21, ya. Sudah temukan? Amin. Ada yang buka ya, wah. Ya. Pasti gak ada yang doa kita. Tapi buat hakikat. 1 Korintus 1 ayat 21.
Saya bacakan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Ya. Oleh karena dunia di dalam hikmat Allah itu tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Ya. Jadi ini istilahnya ini itu akar permasalahannya. Dunia tidak mengenal Allah, tidak mengenal hikmat Allah, ya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya. Ya. Beberapa hari ini, ya, teman-teman saya, ya, mendorong saya untuk lihat beberapa itu. Ya. Sempat saya share ke Mas Yudi juga, ada satu tokoh, ya, dari Muslim, ya, apa kita terus terang aja, yang mereka mengupas tentang kebodohan Injil, ya, pinter mereka, dia mau membolak-balikannya pinter, yang mengarahkan orang sehingga mereka berkesimpulan bodoh ini kalau aku ikut ini, ya. Bahkan saya dulu punya kakak kelas, ya, dia jelaskan dulunya dia anak Tuhan, ya, tetapi kemudian terakhir saya tahu dia sudah pindah. Dia bilang sama saya sudah, Sam, ya, saya sudah bandingkan 5 Alkitab, luar biasa, ya, 1 Alkitab aja belum tentu selesai bacanya, ya. Dia sudah bandingkan semuanya dan saya pilih ini sekarang, ya. Oh iya, memang itu terjadi sesuai apa yang firman Tuhan katakan, ya. Karena apa? Karena hikmat Allah, dunia tidak mengenal hikmat Allah, maka mereka menganggap Injil ini adalah sebagai kebodohan, ya. Sehingga kalau saya melihat ini, saya bilang ke teman-teman saya tadi, justru kita bersyukur karena apa? Apa yang dikatakan Alkitab itu terjadi, sudah terjadi, sudah diperingatkan, sudah dinyatakan waktu zaman dulu, ya, bahwa orang itu tidak bisa percaya oleh berita Injil karena ini dianggap sebagai kebodohan. Nah, kita mau ikut yang mana nih? Mau ikut sebagai orang-orang yang berhikmat di dunia ini, yang menganggap Injil ini suatu kebodohan. Karena apa? Karena mereka fasih sekali. Mereka tahu Injil, mereka tahu Taurat, mereka tahu seluruh firman Alkitab, dan dia bisa menunjukkan betapa bodohnya Injil, betapa bodohnya orang-orang Kristen. Bahkan sampai dia bisa membuktikan bahwa Yesus ini agamanya Muslim. Tadi kan, karena memang otak, ya, Tuhan menciptakan akal pikir pada manusia itu memang hebat, ya. Mereka bisa berpikir, mereka bisa tajam, bisa menemukan segala sesuatunya. Satu perkara, satu kalimat bisa banyak hal disimpulkan, ya. Nah, sekarang kita ada di sini, kita berkumpul bersama-sama sebagai orang yang menerima kebodohan pemberitaan Injil. Gimana? Ya, saat ini kita menerima kebodohan pemberitaan Injil, ya. Nah, kalau kita lihat dari juga disebutkan dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, pilihannya, ya, kita mau di mana nih? Mau menganggap berita Injil ini bodoh, tapi kalau kita menganggap berita Injil bodoh, kita ada di sisi orang-orang yang akan binasa. Tetapi kalau kita berpihak pada kebodohan pemberitaan Injil, kita di sisi orang-orang yang mendapatkan kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kabar baik. Kalau sampai kita dianggap bodoh karena kita menerima pemberitaan Injil Kerajaan, ini kabar baik apa kabar buruk? Kabar baik. Karena kita tidak terhitung dalam orang-orang yang akan binasa, tetapi orang-orang yang mendapatkan kekuatan Allah. Amin. Ya. Nah, 1 Korintus juga dikatakan di sini. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab tentang saya bangsa adalah kebodohan bagi
mereka akan binasa, ya, tetapi bagi kita yang selamatnya pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Ya. Bukan manusianya yang dibinasakan, tetapi hikmat orang-orang berhikmat di dunia ini akan dibinasakan. Ya. Nah, dan kearifan orang-orang bijak akan dilenyapkan. Kalau orang-orang pinter, orang-orang berhikmat, orang-orang yang arif, orang-orang yang salah itu dibinasakan, yang tinggal orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh oleh pemerintahan ini kabar gembira. Karena berarti apa? Akan banyak orang yang diselamatkan. Amin. Akan banyak orang yang akhirnya menerima pemberitaan Injil. Nah, ini yang membuat saya ini semangat, ya, dalam aku memberitakan Injil. Karena apa? Saja aku memberitakan kebodohan Injil, hikmat orang-orang itu akan dilenyapkan, dan sehingga mereka menerima kebodohan Injil ini, dan mereka menerima kekuatan Allah, menerima keselamatan di dalam hidupnya. Amin. Ya, bodoh. Karena kalau dipikir, oh Tuhan kok mendadak turun ke dunia, Tuhan kok mendadak jadi manusia, Tuhan kok mendadak dicalibkan, menderita, disiksa untuk menebus dosa manusia. Ya. Nggak masuk dalam akal pikiran manusia, nggak masuk dalam hikmat manusia. Ya. Tetapi kebodohan yang paling bodoh, ya, di dalam kerajaan Allah dikatakan apa? Itu hikmat yang tertinggi di dalam dunia ini. Amin. Ya. Nah, kita mengucap syukur karena saat ini walaupun kita dikatakan kita ada di dalam kebodohan pemberitaan Injil, tetapi justru kita saat ini ada di dalam hikmat yang tertinggi di dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, hal ini sangat kontras sekali, ya. Nah, kebenaran Tuhan sangat logis, namun kebenaran Tuhan menggunakan sistem logika yang berbeda dengan logika manusia. Sebenarnya logis, ya, tetapi memang berbeda dengan sistem logika manusia. Kebijaksanaan Tuhan didasarkan pada iman kita bahwa Tuhan yang mengasihi kita dan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita. Kebijaksanaan manusia mencoba memahami hal-hal di luar Tuhan. Ya. Jadi karena manusia ini terbiasa memahami hikmat dunia ini, memahami cara-cara manusia ini untuk hidup, bertahan hidup, bekerja, menjadi layak, menjadi benar, gimana caranya berkenan di hadapan Tuhan, ya, sudah terbiasa punya pikiran itu, sehingga untuk masuk di dalam iman, percaya oleh karena iman, percaya oleh karena kasih Tuhan tidak terbatas, itu dianggap sebagai kebodohan, tidak masuk logika. Gimana orang berdosa kok bisa masuk surga? Orang berdosa kok bisa dibenarkan tanpa dia harus berbuat benar dulu? Karena dari kecil kita diajarkan untuk menjadi layak, untuk menjadi benar, untuk menjadi baik, saleh dulu, sehingga kita baru menerima reward, menerima pahala, menerima keselamatan. Ya. Nah, kalau logika Tuhan, nggak mungkin masalahnya di situ. Logikanya Tuhan, manusia ini saat benar-benar manusia, dia tidak bisa benar. Di dalam kebenarannya, dia melakukannya di dalam dosa. Ya, jadi masalah sih. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, semua orang menjadi berdosa. Bahkan yang lahirnya nanti sekian tahun kemudian lahir di dalam dosa. Jadi buat saleh-saleh yang benar-benarnya sebenar-benarnya manusia, tidak ada yang benar, tidak ada yang layak. Satu-satu cara logikanya Tuhan adalah apa? Tuhan memberikan kebenarannya kepada kita dengan jalan disalibkan, menebus dosa kita semua. Amin. Ya, jadi kita hari ini menerima kabar baik. Ya, walaupun kita ini ada di dalam golongan orang-orang yang bodoh di dunia ini, tetapi kita ada di dalam golongan orang yang hikmatnya tertinggi di dalam kerajaan Allah.
Kenapa kita punya hikmat yang tertinggi dan kerajaan Allah? Karena di dalam kita ada siapa? Ada Yesus, dan Yesus itu adalah hikmat itu sendiri. Amin. Amin. Sukacita. Nah, Lukas 6 ayat 38. Jadi ini satu logika juga ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribamu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saat ini kita mengandalkan hikmat yang mana, pikiran yang mana, itu sangat menentukan takaran yang kita terima. Kalau saat ini kita memakai pikiran duniawi, pikiran bahwa menerima Injil seperti kebodohan, ada hal kebodohan, ya pikiran kita akan menerima itu, hidup kita akan menerima apa yang bodoh di dunia ini. Bahkan yang paling berhikmat di dunia ini kita terima, tetapi kita tidak menerima keselamatan. Tetapi kalau kita ada di dalam pemikiran, cara berpikir, ya, di dalam Injil kerajaan Allah, kita menerima kekuatan Allah, apa yang terjadi? Di sini dikatakan, ya, kamu akan diberikan suatu takaran yang baik. Nah, takaran yang baik itu seperti apa? Kalau kita beli beras atau beli ditimbang, ya, ada takarannya, kadang-kadang kita incang-incang timbangannya, dicurangi enggak, ya kan? Takarannya sesuai enggak? Beratnya sesuai enggak? Ya, di pom bensin kita beli bensin, bener nggak ya ini ukurannya, ya kan? Benar nggak ini takarannya? Tetapi takaran yang baik adalah apa? Yang takaran yang dipadatkan. Jadi sampai padat, mentok, ya, dalam pundi-pundi kita, dikatakan seperti itu. Kemudian diguncang, supaya ada sela-sela lagi, ya, diguncang supaya ada sela-sela lagi. Terus ditumpah sampai tumpah keluar, ya, disok lagi sampai tumpah keluar. Ya, di dalam pundi-pundi kita, di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita. Siapa yang mau mengalami ini? Kalau kita sehat, sangat sehat. Kalau kita diberkati, sangat diberkati. Amin. Jadi kalau kita saat ini mengalami berkat-berkat Tuhan, ternyata banyak area yang belum kita nikmati. Suatu saat saya akan sharing masalah ini. Ya, ketika kita mengalami Kanaan, ya, berarti tanah perjanjian di dalam hidup kita sudah makmur, semua sudah tercukupan. Ternyata tadi ada yang melimpah keluar, ada yang belum sempat, area-area masih banyak yang belum kita nikmati. Dan Tuhan mau memberikan itu semua pada kita. Amin. Amin. Ya, jadi kita jangan merasa segini aja sudah cukup. Tetap kita bersyukur, mengucap syukur dengan apa yang sudah kita terima. Tetapi, ya, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita tidak terbatas, karena memang Dia tidak pernah terbatas. Amin. Tetapi kalau hikmat dunia, contohnya apa? Orang paling berhikmat di dunia siapa? Salomo, bukan Samuel. Ya. Salomo dikatakan orang yang paling berhikmat di dunia. Ya, kekayaannya ada berapa? Istrinya ada berapa? Ya, tiap hari ganti. Ya, hartanya nggak habis-habis. Tetapi dia berkata seperti ini, segala sesuatunya itu seperti apa? Seperti menjaring angin. Pernah menjaring angin? Pernah menjaring angin? Siapa yang pernah menjaring angin? Pernah nggak? Masuk angin mungkin pernah. Menjaring angin, ya, bapak kerohan keluarin angin. Nah, inilah anggaran di sini kayaknya. Kalau masa apa? Mengeluarkan angin. Ya, menjaring angin itu ada hal yang sia-sia. Orang yang terhikmatnya paling tinggi di dunia, kekayaannya masih terkaya di dunia,
hikmatnya masih terhikmat di dunia, itu aja berkata, semuanya itu seperti menjaring angin, sia-sia. Ya, tetapi ya, ketika kita mempunyai hikmat, karena itu hanya ada di bawah matahari, di bawah kolong langit aja. Hikmat yang ada di kolong langit dikatakan itu sia-sia. Tetapi hikmat yang kita punya sekarang ada hikmat di atas langit, hikmat kerajaan Allah. Ya, siapa mau? Sedikit aja itu aja sudah luar biasa dalam hidup kita. Ya. Hikmat itu tidak harus kita pandai ngomong, kita pandai diam aja itu juga hikmat. Ya, kadang-kadang untuk kita menguasai diri kita, untuk kita pandai diam aja gak susah. Karena makanya kita diam, membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itulah hikmat yang tertinggi. Ya. Amin. Amin. Ya. Terus melakukan hal ini akan menyebabkan para intelektual semu yang tidak percaya pada Tuhan menyebut kita idiot, ya, kita itu bodoh, ya, karena kita mempercayai beberapa hal berdasarkan iman, mempercayai beberapa hal berdasarkan iman, karena iman itu percaya kepada apa? Kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Iman itu percaya pada hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, itu dianggap sebagai hal yang bodoh. Ya, tapi siapa sebenarnya yang bodoh? Ya, Tuhan berkata, ya, orang bodoh berkata dalam hatinya apa? Tidak ada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 14 ayat 1. Dikatakan seperti ini, orang bebal berkata dalam hatinya, orang bebal itu orang seperti apa? Orang bebal itu udah bodoh, tapi dia menganggap dia pinter. Ya, orang yang bodoh tapi menganggap dirinya berhikmat, itu orang bebal. Ya, dia berkata tidak ada Allah. Ya, dikatakan seperti apa? Mereka busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, jadi ketika mereka ini memperlakukan seperti itu pada kita, ternyata mereka ini adalah orang-orang yang bodoh. Ya, jadi tidak ada orang yang lebih bodoh daripada mereka yang mengingkari keberadaan Tuhan karena tidak dapat melihatnya. Ya. Nah, ini adalah jenis sifat yang ditentang oleh Paulus pada waktu itu. Jadi ini kabar gembira bagi kita semua. Siapa di sini yang pernah melihat Tuhan? Apanya lagi? Siapa di sini yang pernah melihat Tuhan? Tidak tadi merasa ya, dalam nikmat, tetapi kalau kita mau didatangi Tuhan secara fisik seperti ini, ya, hati. Jangan kita tidak pulang. Ya, kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya ada Tuhan. Amin. Ini adalah hikmat yang tertinggi. Karena hikmat kita melampaui orang-orang yang percaya karena melihat. Ya. Orang yang indigo aja itu sangat, itu banyak yang menghormati, banyak yang wah dia bisa melihat ini, bisa melihat itu, bisa melihat setan A, setan C, setan D, ya itu aja dihormati, ya kan? Karena dia kelihatan bisa melihat. Nah sekarang kita bisa melihat Tuhan, bisa melihat malaikat, bisa percaya bahwa Tuhan ini, kita bisa bercerita, oh Tuhan ini seperti ini loh, kasihnya seperti ini, kuasanya seperti ini. Dia bisa membagikan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa melepaskan orang yang terikat, dia bisa melegakan orang-orang yang terluka, ya menyembuhkan. Kita bisa bercerita, bersaksi tentang Tuhan. Seolah-olah kita ini tiap hari bergaul dengan Tuhan. Ini luar biasa hikmatnya. Ya. Tidak bisa dunia ini mencapai hal seperti ini. Amin. Amin. Ya, hari ini kita bersyukur, ya. Nah, ayat 24, 1 Korintus 1 ayat 24, ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, ketika kita menerima Kristus, kita juga menerima kuasanya, kita menerima hikmatnya,
dan kita menerima yang namanya kekuatan Allah. Ya, kenapa kita harus menerima kekuatan Allah? Karena kita lemah. Ya, itu cara kita hidup sebagai anak Allah. Kita harus hidup seperti Allah. Kalau kita harus hidup seperti Allah hidup, kita perlu yang namanya kekuatan Allah. Kita perlu menerima hikmat Allah. Nah, puji Tuhan, kabar baiknya kita semua yang ada di sini sudah menerima kekuatan Allah, sudah menerima Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, ini kabar baik. Ya, dan kalau ini kabar baik, beritakan. Amin. Beritakan. Kita sebagai orang-orang yang bodoh memberitakan dan kita membinasakan hikmat-hikmat dunia. Amin. Membinasakan bukan dengan kejahatan, ya, tapi dengan kasih. Sehingga apa? Sehingga mereka percaya pada hikmat Allah. Mereka menerima hikmat Allah. Mereka dapat percaya dan punya iman. Yesus adalah juru selamat mereka. Amin. Ketika saya beberapa kali berdialog dengan mereka, ya, dulu waktu saya sering menginjil di waktu bareng-bareng, ya, mereka banyak sekali bisa memberitakan kebodohan ini. Tetapi ketika saya tanya balik pada mereka, itu semua yang kamu katakan, ya, oke, terus kebenaranmu. Tetapi satu pertanyaan, saat ini engkau butuh keselamatan nggak? Saya cuma tanya itu aja saja. Saat ini engkau butuh keselamatan nggak? Butuh keselamatan. Bagaimana caranya engkau menyelamatkan dirimu? Dengan berbuat baik? Ya, mereka tidak bisa jawab. Karena memang tidak ada jalan keluar untuk mereka selamat. Mereka hanya bisa berusaha dengan sekuat tenaga untuk mereka berbuat baik, menerima pahala di surga. Mungkin itu bisa terjadi. Mereka berbuat baik, menerima pahala, tapi masuk surga nanti dulu. Tetapi satu hal saya bilang, cari Tuhan. Kalau engkau cari Tuhan, Tuhan bilang apa? Dia bersedia ditemui. Amin. Dia bersedia ditemui. Saya bilang, saat ini itu hal yang bodoh bagi kalian. Tetapi ketika engkau terus mencari Tuhan, engkau akan bertemu dengan Tuhan. Dan setiap orang yang mencari Tuhan, dia akan bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena yang dicari tahu bahwa dia dicari. Di mana kau Tuhan? Aku di sini. Nah, di dalam Indri, di dalam Bu Lucy, di dalam Sarah, di dalam Mas Yudi, Mbak Rere, di dalam Mbak Yuli, di dalam Mbak Vera, di dalam Samuel, di dalam Mbak Nike, ya, di dalam kakaknya Mbak Rere, di dalam apa? Biskia, ya, ada di kita semua. Ternyata apa? Gampang menemukan Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka tidak susah lagi, ya. Kita dulu, ya. Mereka tidak susah. Di sekeliling kita ada banyak Tuhan Yesus, ya, di dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi hari ini kita bersuka cita karena kasih Dia kita memiliki hikmat Allah, kita memiliki kekuatan Allah. Ya, sebentar kita akan memperingati tubuh dan darahnya dalam hidup kita. Ya, sehingga kita bisa menghayati bagaimana kasih Allah dalam hidup kita. Dia mempersembahkan tubuhnya, Dia mempersembahkan hidupnya, supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Lalu supaya kita memiliki hidupnya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita masuk ke perjalanan. Aku perlu bermasmur bagimu. Aku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku mengerti bagi
Lukas 12:19 berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lukas 22:20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita balik berdiri. Kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat perbuatan Yesus di kayu salib. Ya. Sekaligus mengingatkan identitas diri kita di dalam Tuhan. Dia telah mati bagi saudara dan kita semua, dan Yesus sudah dibangkitkan sebagai pembenaran bagi kita semua. Berdiri teguh atas apa yang sudah Tuhan lakukan, sehingga hidup kita bukan lagi untuk merebut kemenangan, tetapi kita senantiasa memuji Tuhan di atas dasar kemenangan. Amin. Mari kita berdoa, betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau diserahkan karena pelanggaran kami. Engkau dibangkitkan sebagai pembenaran kami. Engkau mendeklarasikan kami sudah dibebaskan dari kesalahan, dan kami terima di hadapan-Mu sebagai orang yang benar, yaitu dibenarkan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kami mau memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjanjikan kepada kami setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan ini, kami menerima hidup yang sama seperti hidup di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, bahkan tidak berkekurangan. Kami semua terima tubuh dan darah-Mu, dan kami disembuhkan dan kami disempurnakan. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam hidupku. Dengan bilur-bilur-Mu, segala penyakit itu hari ini telah disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, lebih kuat, seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya ini, kita tirukan, ya, kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai darah perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, kesalahan serta pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, layakkan menerima berkat warisan orang benar dan orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur. Bapak, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang saat ini sudah menyatakan dalam hidup kami. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan sampai selama-lamanya Tuhan, kami tetap menyatu dengan Engkau. Dan Engkau berjanji Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami Tuhan. Dan ketika kami memperlihat hidup Tuhan, hidup kami Tuhan penuh oleh kehidupan kami Tuhan. Dan dalam kehidupan kami Tuhan, bila kami menjadi saksi-saksi-Mu, untuk kami menyaksikan berita Injil kasih karunia-Mu, kasih-Mu yang dinyatakan kepada setiap manusia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan mari kita terima berkat yang kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap, dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kita sepakat berkata, amin. Haleluya. Terima kasih ibadah kita pada sore hari ini. Selamat selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka! 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 Merdeka kok lembut banget. Merdeka! 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 Wah, banter loh. Merdeka! Merdeka!